usia manusia. Nah, saudara tahu manula ya, manusia langka ya. Bisa juga manusia lanjut usia. Kenapa saya katakan manusia langka? Karena manusia lanjut usia itu langka, saudara. Nah, saudara kenal ini, saudara? Opung siapa nih, saudara? Saudara, ini suatu sejarah. Ya, ada sejarah masuk televisi ini, saudara. Opung ini, saudara ya. Namanya Mbah Goto. Lahir 31 bulan 12 1870. Ya, 1870, saudara ya. Meninggal pada 30 Mei 2017. Dia berumur 146 tahun waktu meninggal. Ini saudara manula, manusia langka, saudara ya. Semoga kita nanti semua jadi manula, saudara ya, manusia langka. Amin. Tapi sehat-sehat, saudara, panjang umur. Amin. Kita bekerja dan efektif. Ya, saudara, berapakah usia ideal manusia? Di Kejadian 6 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Mazmur 90 ayat 10. "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Nah, jadi saudara, berapa sebenarnya umur ideal manusia? Ada dibilang di firman Tuhan 120 tahun, atau 70 tahun, atau 80 tahun. Ya, saudara, pada awalnya usia manusia sebelum zaman Nuh hampir 1000 tahun. Yaitu Adam itu hampir 1000 tahun, saudara. Itu 900-an. Lalu akhirnya mulai terjadi penurunan. Terjadi penurunan sampai akhirnya umur manusia itu ditetapkan Tuhan. Ini keputusan Tuhan. Umurnya 120 tahun. Tapi ada yang lebih tadi, saudara ya, Mbah Goto tadi ya. Tapi saudara, walaupun keputusan umur manusia itu 120 tahun dikatakan Tuhan, nah kenyataannya pada zaman Musa, umur manusia di padang gurun itu, saudara, waktu mau masuk tanah Kanaan, umurnya sekitar 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Katanya isinya penderitaan. Penderitaan apa, saudara? Biasanya itu penderitaan sakit penyakit. Banyak orang, saudara, ketika sudah umurnya 70, sakit-sakitan, dia mulai berdoa. "Tuhan, tolonglah, jemputlah aku. Aku sudah nggak tahan lagi." Itu saya saksikan, saudara, saya mendengar sendiri dari banyak orang tua minta dijemput Tuhan, saudara. Nah, pada masa kini, usia 70 tahun dan 80 tahun sudah termasuk manusia langka. Kayak Uwe itu, saudara, itu manusia langka, saudara ya. Opung Osase dari keluarga Mama Osase, nah itu 80 lebih, itu sudah manusia langka, saudara. Bahkan banyak orang yang sudah meninggal di usia 50 tahun sampai 60 tahun. Jadi saudara, kita lihat terjadi penurunan lagi. Usia manusia itu 50 sampai 60. Sudah meninggal, saudara. Saya berharap kita semua, saudara, panjang umur. Amin.
Nah, siapakah yang menentukan umur manusia? Jangan dipencet-pencet. Apakah yang menentukan umur manusia itu Tuhan? Sering kita mendengar saudara, orang-orang mengatakan, udahlah, umur manusia itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan takut. Banyak orang yang mengatakan usia itu di tangan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Bentar ya, saudara ya. Oke. Banyak orang yang mengatakan usia manusia di tangan Tuhan. Ini benar atau enggak, saudara? Bagaimana dengan orang yang bunuh diri, mati karena kecelakaan, mati karena balap sepeda motor, mati karena sakit HIV/AIDS, mati karena sakit diabetes, stroke, darah tinggi, jantung? Apakah masih bisa dikatakan usia manusia di tangan Tuhan? Nah, saudara, usia manusia bisa di tangan Tuhan, tapi bisa juga di tangan manusia itu sendiri. Lihat kasusnya, saudara ya. Jadi melihat kasus. Jadi kalau dikatakan umur manusia di tangan Tuhan, belum tentu, saudara. Nah, banyak orang meninggal karena sakit. Pertama, sakit keturunan. Yang kedua, sakit karena perbuatan manusia itu sendiri. Yang ketiga, sakit untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya Ayub, ya. Ya, Ayub itu sakit tapi diizinkan Tuhan dia sakit. Itu pun karena hidupnya katanya sangat saleh. Tidak ada yang seperti hambaku Ayub. Mungkin kita belum sampai, saudara ya, seperti Ayub. Panjang umur dan pendek umur belum tentu ukuran berkenan kepada Tuhan. Banyak orang Jepang itu panjang umur, saudara. Mereka menyembah dewa matahari. Tapi ironis dan tragis, pendeta, hamba Tuhan, umat Kristen banyak yang berumur pendek, saudara. Ya, banyak berumur pendek. Tapi saudara, jangan saudara katakan kalau umur panjang diberkati Tuhan. Betul, diberkati Tuhan, tapi belum tentu dia berkenan kepada Tuhan. Bedakan diberkati, bedakan berkenan, saudara ya. Itu satu hal yang berbeda. Berkenan dengan diberkati itu berbeda. Amin. Panjang umur atau pendek umur bisa jadi karena penentuan Tuhan. Bisa juga karena akibat perbuatan kita dari hari ke hari, hukum tabur tuai, akibat kebiasaan buruk. Nah, saudara bisa garis bawahi, saudara ya, kebiasaan buruk. Kita lihat sakit keturunan. 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya, maka keluarlah Gehazi
dengan sakit kusta putih seperti salju. Nah, saudara, ada orang yang sakit karena kutuk. Ini kena kutuk, saudara. Nah, aman kena kutuk. Tapi kutuknya ini, saudara, malah jadi turun-temurun. Ya, turun-temurun. Sakit karena genetik orang tua. Contohnya sakit jantung. Sakit kanker, sakit diabetes, sakit stroke, sakit gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Saudara coba, saudara ingat-ingat orang tua saudara sakit apa. Jadi ada penyakit yang turun karena genetik. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tahu untuk berjaga-jaga, saudara. Nah, saudara, ada orang bilang, wah, kita kan ada mujizat. Kalau kita sakit, kita doa minta mujizat kesembuhan supaya sakit penyakit kita sembuh. Bisakah doa kita menghasilkan mujizat? Mujizat kesembuhan kalau kita sakit? Contoh sakit-sakit genetik ini, saudara. Bedakan dengan sakit perut, saudara ya. Mencret, demam, bedakan, saudara. Itu nggak sama. Ya, bisakah terjadi mujizat kesembuhan? Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Seringkali, saudara, doa kesembuhan, kita minta sembuh, tapi motivasi kita salah. Contoh, kalau ada acara-acara KKR, ya, waktu mau KKR itu diselenggarakan, brosur disebarkan, lalu pakai halo-halo, pakai toa, ya, atau mungkin di TV, atau di mana-mana kita dengar di radio, atau mungkin saudara di internet, pasti saudara judulnya, hadirilah ramai-ramai, KKR kesembuhan, engkau akan dipulihkan. Kita akan dilayani hamba Tuhan X. Kita anggap namanya si X. Dari luar negeri. Hamba Tuhan yang sudah dilengkapi mujizat kesembuhan. Bawalah yang sakit, lumpuh, buta, tuli. Tuhan akan memberikan mujizat. Ya. Tapi saudara tanpa sadar, tujuannya supaya banyak orang sembuh. Memang, saudara, tujuannya supaya banyak orang sembuh. Tapi terselip promosi gereja, ya, dan promosi hamba Tuhan. Kalau terjadi kesembuhan, wah, saudara, seolah-olah menganggap gereja itu hebat, hamba Tuhannya itu hebat. Memang Tuhan diagungkan, tapi sekaligus pengagungan manusia. Saudara, ini tipis sekali. Ya. Kita sepertinya tidak tahu. Tanpa terasa kita nggak tahu, saudara, wah itu hebat itu. Imannya luar biasa gereja itu. Itu orang-orang yang hebat imannya. Kalau berdoa, didoakan mereka sembuh. Kalau doa sendiri, kurang manjur. Dan banyak manusia yang datang ke KKR, saudara, cuma sekedar cari sembuh. Setelah dia sembuh, tabiat hidupnya tetap tidak berubah. Tetap hidup dalam dosa. Jadi datang cuma cari sembuh. Jadi banyak orang, saudara, datang beribadah, datang ke KKR, hanya ajas manfaat. Apa manfaatnya? Sudah sembuh, ya syukur. Setelah itu nggak berubah. Dan di dalam KKR ada yang sembuh, saudara. Tapi, saudara, banyak juga yang tidak sembuh. Saya pernah lihat orang stroke, susah jalan, ya, pakai tongkat, disuruh lepas tongkat. Lalu, saudara, dia jalan pincang-pincang di atas, lalu
Orang bersorak-sorak mengatakan itu sudah sembuh, sembuh, haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan, saudara. Tapi setelah habis kebaktian, tongkatnya masih dipakai. Dan dia tidak sembuh-sembuh, saudara. Sebenarnya itu hanya emosional. Kita klaim-klaim sembuh, tidak sembuh. Ya, kesaksian yang berlebihan, saudara. Menambahi kata-kata. Ada yang sembuh, banyak tidak sembuh, hanya bersaksi sembuh, tapi bukti medis dari dokter nggak ada. Bukti medis dari rumah sakit nggak ada. Ini sering sekali, saudara. Apalagi saudara grup-grup karismatik, gereja karismatik sering seperti itu. Saya sembuh, tapi bukti medis nggak ada. Hanya mengatakan sembuh. Ada yang belum sembuh, tapi mengatakan sembuh dengan iman. Belum sembuh. Tapi iya, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Hanya di akal aja saudara sembuh. Tapi mengatakan iman. Dan faktanya sampai mati nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan ada orang yang anti dokter, anti obat. Seolah-olah kalau makan obat, kalau ke dokter kurang beriman. Nah saudara jangan salah saudara. Ini namanya saudara mabuk agama kebablasan. Ya. Belum sembuh tapi mengatakan sembuh. Nah, saudara, kenapa ada yang sembuh? Di dalam kebaktian-kebaktian KKR. Kenapa ada yang tidak sembuh? Memangnya kalau sembuh kenapa, saudara? Dan kebanyakan yang sudah sembuh juga tidak berubah tabiatnya, saudara. Seperti 10 orang kusta yang sakit kusta di Alkitab, 10 orang kusta sembuh. Yang kembali sama Tuhan cuma 1. Artinya, saudara, banyak yang sembuh tapi tabiat tidak berubah. Kalau tidak sembuh memangnya kenapa? Sembuh atau tidak sembuh bukan ukuran hukuman. Jadi saudara, jangan saudara kalau berdoa nggak sembuh, saudara merasa saudara itu, wah, saudara kena hukuman, Tuhan marah. Belum tentu. Atau kalau saudara sembuh, ketika saudara berdoa atau didoakan, langsung saudara menganggap, wah, ini imanku, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu, saudara. Sembuh atau tidak sembuh dari penyakit. Belum tentu saudara itu ukuran perkenanan di hadapan Tuhan. Belum tentu Tuhan itu sayang sama saudara, lalu saudara itu berkenan, saudara, wah, saudara itu luar biasa di hadapan Tuhan. Belum tentu, saudara. Bisa jadi seseorang itu sembuh karena mujizat doa, karena itu masa-masa pertobatannya. Ya, karena Tuhan pingin aja dia bertobat pada masa itu. Masa-masa awal pertobatannya, ya Tuhan sembuhkan. Tapi setelah itu dia sakit lagi, Tuhan nggak sembuhkan lagi, saudara. Mujizat kesembuhan adalah tanda-tanda orang percaya yang menyertai pemberitaan Injil. Injil pertobatan, saudara ya. Jadi jangan saudara anggap kalau saudara orang sudah ngaku lahir baru, berdoa, ngaku lahir baru, langsung dikatakan itu Injil. Tidak, saudara. Injil itu yang membawa orang bertobat. Bukan sekedar pengakuan. Lalu kalau tidak sembuh, saudara bagaimana? Ya, ada baiknya berobat ke dokter. Amin. Dokter itu salah satu alat Tuhan untuk menyembuhkan. Amin, saudara. Jadi jangan anti ke dokter. Jangan anti obat. Kalau bisa saudara berobat pakai obat yang dari tumbuh-tumbuhan, herbal, atau mungkin jus atau apa, itu lebih bagus. Tapi bukan artinya kurang beriman, saudara ya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara, ini saya buat warna kuning supaya saudara tahu. Ditandai ya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, ini sering dikutip. Meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini sering dikutip, saudara. Padahal, saudara, ini ayat 18 terkait dari ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Untuk apa? Untuk pemberitaan Injil, saudara. Jadi jangan cuma kutip ayat sepotong. Jadi kesembuhan, saudara, lewat mujizat itu adalah tanda. Itu bukan hal yang utama. Bukan hal yang utama, saudara ya. Jadi saudara, orang yang baru bertobat itu bisa jadi sembuh, tapi dia pasti akan sakit lagi, entah sakit apa. Belum tentu Tuhan menyembuhkan. Nah, penyelewengan doa. Banyak orang menyelewengkan doa. Termasuk juga saya dulu, saudara. Ya, setelah saya dapat pengajaran yang baru, saudara, di gereja kita yang baru, dari Pak Eras, saya jadi mengerti, banyak bertobat juga, saudara ya. Banyak penyelewengan doa memakai ayat Alkitab. Nah, ini saudara contohnya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 saya akan bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan baik bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada saya garis bawahi dengan garis kuning, dengan warna kuning, teladan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya buat juga saudara warna kuning. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Saya buat juga garis kuning. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakim dengan adil. Saya buat juga saudara warna kuning. Apa artinya saudara? Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ya, memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara, ini sering disalahgunakan, saudara. Lalu orang berdoa, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, saudara. Tapi sebenarnya, saudara, kalau menurut ayat ini, saudara, ya, saya buat juga garis kuning. Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi saudara, ayat ini tidak ada hubungannya dengan kesembuhan. Kesembuhan fisik. Tidak ada, saudara. Ini berhubungan dengan kesembuhan karakter. Semua tentang karakter. Sebab dahulu kamu sesat. Nah, sesat ini tentang karakter, saudara. Seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Jadi saudara, ayat yang bisa di-mute ya, di-mute supaya jangan bergema. Ayat tersebut di atas berbicara tentang pertobatan karakter, bukan tentang mujizat kesembuhan penyakit. Ya, ayat tersebut di atas berbicara tentang pertobatan karakter, bukan tentang mujizat kesembuhan penyakit. Yang artinya, saudara, kalau saudara mengaku pengikut Kristus, yang paling utama itu bukan mujizat fisik sembuh dari penyakit, bukan. Tapi sembuh, saudara, karakter kita sembuh. Menjadi seperti Tuhan. Haleluya. Kesembuhan mujizat biasanya tidak gampang untuk didapatkan anak-anak Tuhan. Jadi saudara, artinya begini. Kalau di awal mereka sembuh karena mujizat, itu hal yang biasa terjadi. Tapi saudara, setelah dia bertobat,
Setelah dia sembuh di awal, jangan salah. Untuk dia mendapat mujizat lagi kalau dia sakit, itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Kenapa, saudara? Supaya jangan manja. Jangan nanti kalau sakit, kita sikit-sikit sakit, minta mujizat. Sikit-sikit sakit, minta mujizat. Padahal, saudara, kita tidak bertanggung jawab, tidak tertib atas hidup kita. Lalu sikit-sikit minta mujizat. Ini, saudara, masih seperti anak-anak. Karena yang terutama bukan sembuh dari sakit penyakit, saudara. Sikap orang Kristen menghadapi penyakit. Bukan mencari mujizat, tapi mencari pengobatan dan bertobat. Amin. Amin, saudara. Cari pengobatan, baik itu mungkin yang medis, baik itu mungkin secara tradisional, dan bertobat, saudara. Bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Bertobat dari apa, saudara? Bertobat dari sikap hidup yang sembarangan. Contohnya apa? Sering makan dan minum yang enak, tapi nggak sehat. Akhirnya naiklah kolesterol, naiklah gula darah, naiklah asam urat. Lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, beri mujizat. Tapi saudara, makan minumnya tidak disiplin. Nah, ini saudara tidak tertib, ini karakternya nggak sehat. Sering makan dalam jumlah banyak. Ini tidak sehat, saudara. Apalagi makan dalam jumlah banyak, tapi malas berolahraga. Wah, saudara. Semalam saya pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan se-Sumatera dengan Bapak Erastus. Lucunya, saudara, dalam pertemuan itu Bapak Erastus melihat badan siapa yang gemuk. Bukan benci menyerang fisik, bukan. Bapak itu bilang, aduh Pak, itu Bapak sudah gemuk sekali. Payah bergerak Pak, nanti nggak sehat Pak. Ayo Pak, kita disiplin sama-sama untuk hidup sehat. Ya semua ketawa, saudara. Ya, tapi sambil koreksi diri. Bapak itu bilang, saya juga dulu, wah, saya susah menguasai dalam hal makan. Saya pun belajar bertobat. Kita sama-sama bertobat, saudara. Amin. Ya, apalagi kurang, bahkan malas berolahraga. Ya, mari berolahraga, saudara ya, supaya sehat. Sehat jiwanya, sehat rohaninya, sehat juga fisiknya. Amin. Supaya ya ada pembakaran kalori yang seimbang, saudara. Nah, suka makan makanan yang mengandung bahan kimia, penyedap-penyedap. Nah, saudara, ini tidak tertib. Lalu ketika sakit, ya minta disembuhkan, mujizat. Lalu, saudara, ada hamba-hamba Tuhan. Ini Bapak Era sendiri, dia nggak sebut nama, saudara. Tidak sebut nama. Ada hamba Tuhan yang mati muda, terkenal. Dia suka habis makan sate kambing, lalu makan durian, cepat dipanggil Tuhan, saudara ya. Itu tidak tertib. Kita tidak bisa minta mujizat, tapi hidup kita tidak tertib. Kita makan, tapi tidak dalam jam makan. Di luar jam makan. Kurang istirahat. Lalu kita berdoa. Ya, makanan kita sering makanan tidak sehat. Kita berdoa, Tuhan berkatilah Tuhan makanan ini. Jadi kesehatan bagi kami. Nah, ini saudara, doa yang sesat. Doa yang sesat. Ada suaranya, kecil kali.
Nah, saudara, ini adalah sikap yang manja. Banyak anak-anak Tuhan bersikap manja, saudara. Bersikap manja, tidak tertib dalam hidup, tapi meminta doa kesembuhan, doa mujizat. Kita harus belajar mengancam diri sendiri, saudara. Bagaimana mengancam diri sendiri ini, saudara? Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Sama-sama kita bertobat, saudara. Saya juga ini, saudara. Harus bertobat. Makan-makan sehat, istirahat cukup, olahraga cukup. Makanan seperti ular berbisa. Ya, bisa dimutkan. Bergema. Ya, bergema suaranya bisa dimutkan. Ya, makanan seperti ular berbisa. Nah, ini contoh, saudara. Kita buat ilustrasinya di piring kita itu ada ular kobra, saudara. Makanan kita itu berbisa, bisa matok kita, saudara. Menggigit kita. Ya, saya buat ilustrasi ini supaya kita hati-hati dengan apa yang kita makan, saudara. Oke, ya. Itu gambarnya, saudara, ya, gambarannya. Penyakit. Penyakit adalah suatu alat Tuhan untuk membuat rasa takut. Jadi rasa takut itu nggak salah, saudara. Banyak orang bilang, oh, jangan takut, jangan takut. Salah, saudara. Kalau bilang jangan takut, itu nggak punya iman kalau kita takut. Bukan dari Tuhan. Salah, saudara. Tuhan menciptakan rasa takut. Dan rasa takut itu berguna untuk membawa seseorang datang kepada Tuhan. Jadi, saudara, waktu orang sakit, biasanya dia akan datang takut. Dan takutnya itu, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan bertobat. Penyakit suatu alat untuk membuat orang bertobat dari gaya hidup, pola hidup sembarangan, dan memulai disiplin untuk hidupnya sendiri. Inilah hidup yang bertanggung jawab, saudara. Hidup suci, hidup bertanggung jawab, menuju langit baru dan bumi yang baru. Amin, saudara. Tuhan menginginkan kita sehat, panjang umur. Sehat dan panjang umur adalah keputusan kita sendiri. Kitalah penentu kesehatan kita, bukan Tuhan, saudara. Kitalah penentu kesehatan kita, bukan Tuhan. Amin, saudara. Kitalah penentu kesehatan kita, bukan Tuhan. Tuhan ingin kita sehat. Lalu tujuan sehat apa? Tuhan ingin kita panjang umur. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan bertanggung jawab dalam hidup. Amin. Kita bisa jadi kesaksian. Kalau kita sehat panjang umur, kita bisa bersaksi. Karakter kita berubah. Kita jadi teladan dalam masa hidup yang panjang. Bahkan untuk beberapa generasi selama kita hidup. Kita bisa menanggung beban orang lain. Jadi kita nggak jadi beban, saudara. Kalau kita sakit, kita jadi beban.
Ya, saudara, bukan artinya kita, kalau saudara satu saat kita jadi beban, ya saya ini bilang sama orang-orang, anak-anak, kita juga wajib memperhatikan orang tua kalau orang tua sakit. Tapi kita berusaha untuk hidup sehat, saudara. Amin. Kita tidak jadi beban orang lain. Bahkan kita belajar menanggung beban orang lain. Belajar menanggung beban orang lain. Kalau kita sehat, kita merawat terutama orang tua kita ya. Belajar menanggung orang lain. Tapi kita juga sambil berusaha tidak jadi beban orang lain. Itulah tujuan sehat dan panjang umur. Kita bisa menghemat biaya dokter. Saudara, kalau orang sakit kena kanker, saudara, kalau mau dia sembuh, minimal dia harus sediakan uang 150 juta, saudara. Uang ini bisa memberkati orang lain untuk jadi berkat dalam pelayanan daripada kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nah, seringkali anak-anak Tuhan memakai jalan pintas. Hidup tidak tertib bertahun-tahun, lalu minta mujizat dalam doa KKR, atau mungkin dalam doa 5 menit minta mujizat. Dia menabur hidup tidak tertib bertahun-tahun, puluhan tahun, lalu minta mujizat, saudara. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Itu tidak bertanggung jawab. Tuhan ingin hidup kita bertanggung jawab. Amin. Umur panjang dan sehat adalah kesempatan berharga untuk kita mempersiapkan diri menuju langit yang baru dan bumi yang baru, gaya hidup dan teladan surgawi. Bila kita sudah berusaha hidup sehat dan disiplin, tetapi umur kita tidak panjang, bahkan sakit-sakitan, barulah bisa dikatakan bahwa situasi itu sudah kehendak Tuhan. Jadi saudara, usia itu di tangan Tuhan belum tentu, saudara. Anak muda sering, saudara, meninggal muda. Kenapa? Balap-balap sepeda motor. Lalu tabrakan, mati. Apakah usia di tangan Tuhan? Belum tentu, itu karena kesalahannya sendiri. Beda kecelakaan biasa. Kalau kita sudah tertib berlalu lintas, lalu kita kecelakaan, kita ikuti aturan lalu lintas, kita kecelakaan, nah itu beda, saudara. Beda. Kita tidak sengaja mencelakakan diri kita. Kalau kita sengaja mencelakakan diri kita, itu tanggung jawab kita. Usia kita di tangan kita. Haleluya, saudara. Nah, saudara, saya berharap kita semua panjang umur, kita bertobat dari cara hidup, termasuk cara makan, termasuk jaga kesehatan, jaga fisik tubuh, olahraga, hidup yang bertanggung jawab, supaya kita efektif bekerja bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, itulah hidup yang bertanggung jawab. Jangan, saudara, kecewa sama Tuhan kalau kita punya doa, minta sembuh, Tuhan tidak sembuhkan. Sebenarnya itu satu didikan dari Tuhan, supaya kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.